Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah kita berada di hari-hari agung, di hari-hari mulia bulan suci Ramadan. Tentu hati kita begitu bahagia. Sejak memasuki bulan Rajab, kita mengatakan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, kita menyebutkan Allahumma balligh Ramadan. Ya Allah, jumpakan saya dengan bulan suci Ramadan. Kita selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Semua itu adalah satu bentuk ungkapan yang datang dari hati kita yang paling dalam. Pada kerinduan kita terhadap bulan suci Ramadan. Tentu kita semua berharap bulan Ramadan ini mengangkat semua beban hidup kita yang mencemaskan kita, yang membuat kita galau, yang membuat perasaan kita tidak stabil dalam menghadapi berbagai macam problem hidup. Dan banyak riwayat menyebutkan, termasuk para pakar psikolog, menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan kecemasan atas berbagai macam problem yang kita hadapi, antara lain adalah melihat saudara-saudara kita yang berkekurangan. Melihat saudara-saudara kita yang tidak memiliki kelebihan dalam memenuhi kehidupan mereka. Terutama sekali para du'afa, fuqara wal masakin, kaum mustada'afin. Bulan Ramadan sebagai karunia dari Allah, anugerah dari Allah, banyak kita, saya dan Anda, kita semua, dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang menjumpai mereka-mereka yang kesulitan. Bulan Ramadan adalah tempat di mana kita mengidentifikasi, merepositioning diri kita. Apakah kita termasuk manusia yang bermanfaat terhadap sesama, atau kita menjadi beban bagi banyak orang, atau bahkan menciptakan na'udzubillah summa na'udzubillah, menciptakan beban bagi banyak manusia. Nabi menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau mau menjadi manusianya manusia, jadilah manusia yang paling bermanfaat terhadap sesamanya manusia. Saat-saat seperti ini adalah saat yang dinantikan oleh banyak orang yang berada pada taraf kesulitan hidup yang menerpa mereka. Bulan Ramadan, kita tahu beberapa bulan terakhir ini di Indonesia, negara yang kita cintai, satu persoalan, kehilangan minyak goreng, harga naik di mana-mana. Problem dan beban hidup tentu bertambah, bukan saja ketika orang-orang yang berkelebihan merasakan beban itu. Coba bayangkan, bagaimana dengan rumah-rumah sederhana, rumah-rumah orang miskin, rumah yang anak-anak mereka membutuhkan makanan yang sedikit lebih baik. Bagaimana jeritan hati mereka, bagaimana suasana hati mereka, bagaimana keadaan batin mereka. Di tengah-tengah mereka berharap ada sesuatu yang bisa dia dapatkan secara lebih dalam kehidupan rumahnya, tetapi daya jangkau beli mereka sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Bayangkan, kalau Anda, saya, dan kita semua tiba-tiba datang, hadir di tengah-tengah mereka, memberikan yang mungkin bisa kita berikan, memberikan santunan, memberikan beberapa rupiah dari duit kita yang sebetulnya itu adalah hak mereka. Ketahuilah pemirsa, di dalam setiap milik kita ada hak orang lain.
Di dalam setiap apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ada haknya anak yatim, fuqara wal masakin. Bulan Ramadan, tempat kita memeriksa. Periksalah harta kita. Periksalah deposito uang kita di bank. Periksalah saldo duit kita yang ada. Periksa barang-barang kita di rumah. Adakah milik anak yatim, fuqara yang kita tahan? Adakah milik mustada'afin yang kita simpan? Salat kita, ibadah kita, doa kita, munajat kita tidak akan pernah sampai ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hak mereka kita tahan, jika hak mereka kita tangguhkan. Berikanlah jalan itu, mudahkan kehidupan mereka, bantulah mereka. Dan jika ini kita lakukan dengan baik, maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh harapan dan berkah. Bukan saja mereka yang beribadah secara ritual dengan doa, dengan banyak sholat, banyak baca Al-Quran, tapi bagi mereka-mereka yang datang ke rumah-rumah fuqara wal masakin, menemui kaum mustada'afin dan melepaskan beban mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, mengentaskan kesulitan-kesulitan mereka dengan memberikan bantuan yang layak untuk kita berikan kepada mereka. Jika ini kita lakukan, pemirsa yang berbahagia, Andalah, kitalah orang-orang yang meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Kitalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk mengentaskan, menghilangkan rasa cemas di hati sesama kita manusia. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terpilih di bulan Ramadan ini untuk memperhatikan nasib kaum mustada'afin, anak-anak yatim, du'afa, fuqara, wal masakin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.